Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 kelas 22 akan menjelaskan bagaimana proyek Pancasila kami akan berjalan yang berjudul Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Wakepo dalam Pencegahan Berita Hoax di Kalangan Pemuda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Mezade Hamri dengan NIM 164243877. Nama saya Bima Arditya Putra dengan NIM 164244142. Nama saya Enrico Arya Bimo Santosa dengan NIM 1642425. Nama saya Midi Jaya Putar dengan NIM 1642408. Perkenalkan, nama saya Nabila Syara Alima dengan NIM 1642436. Banyak masyarakat desa yang belum terbiasa atau bahkan belum memiliki pemahaman dasar tentang teknologi digital, sehingga mereka tertinggal dalam hal akses terhadap informasi dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Literasi digital masyarakat desa cenderung lebih rendah, diakibatkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya akses perangkat digital, dan minimnya pengetahuan masyarakat desa terhadap dasar penggunaan teknologi untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan literasi digital, diharapkan masyarakat mampu untuk menghindari penyebaran berita palsu ataupun hoax. Sebuah informasi yang bersifat merugikan publik dikarenakan memuat konten palsu atau tidak berdasarkan fakta saat ini lebih dikenal dengan istilah hoax. Menurut survei Mastel tahun 2019, dari 1.116 responden yang menerima hoax, lebih dari satu kali per hari sebanyak 14,7%, lalu 34,6% menerima hoax setiap hari, dan 23,5% menerima hoax seminggu sekali, lalu sebanyak 18,2% menerima hoax sebulan sekali. Media penyebaran hoax pada saat ini beragam, di antaranya aplikasi chat seperti WhatsApp, Line, Telegram sebanyak 62,80%, situs web sebanyak 34,90%, dan media sosial sebanyak 92,40%. Data dari laman web kominfo.go.id mengatakan ada 800.000 situs penyebar hoax dan hate speech di Indonesia. Hoax merupakan efek samping dan era keterbukaan yang memiliki peluang untuk menciptakan perpecahan dan permusuhan karena dapat membuat masyarakat bingung akan sebuah kebenaran informasi. Pengguna aktif media sosial saat ini umumnya berusia remaja. Mereka terbiasa untuk berkomentar, berbagi, dan memberikan kritik di media sosial. Dengan kebiasaan ini dapat memicu terjadinya hoax karena penyampaian berita yang tidak pasti kebenarannya dan cenderung melakukan hate speech bagi konten yang tidak disukainya. Selanjutnya, saya juga menemukan data pendukung dari Kominfo, yaitu temuan isu hoax per kategori mulai dari periode Agustus 2018 sampai 31 Desember 2023 dengan total 12.547 temuan isu hoax, dengan kesehatan yang mencapai 2.357 hoax karena saat itu sedang masa-masa Covid. Jadi saat itu kesehatan menjadi isu yang sangat terdepan. Jadi itu banyak banget isu hoax yang terjadi. Kemudian saya juga menemukan data pendukung bahwa rentang usia 18 sampai 34 tahun itu pengguna sosial media terbanyak. Sekitar 60% dari pengguna sosial media di Indonesia adalah rentang usia 18 sampai 34 tahun. Bersamaan dengan itu, pemerintah Sumedang pun meluncurkan platform Wakepo. Platform Wakepo diluncurkan pada tahun 2021 dan hingga Oktober tahun 2023, jumlah penggunaan Wakepo sudah mencapai 68.801 pengguna dengan 83.206 percakapan dan 331.750.000 pesan. Selama tahun 2022 hingga tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah penggunaan Wakepo, mulai dari segi percakapan hingga pesan yang diterima. Namun berdasarkan data tersebut, penggunaan layanan digital Wakepo masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang yang berjumlah 1.205.685 jiwa sampai dengan akhir tahun 2023. Aplikasi layanan masyarakat Wakepo ini sebetulnya hadir dengan solusi masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Banyak warga desa yang masih belum mengenal atau mengetahui apa itu Wakepo. Dengan adanya Wakepo, masyarakat diharapkan bisa menggunakan fitur verifikasi berita hoax, sehingga diharapkan para pemuda bisa semakin terbiasa untuk memverifikasi sebuah berita sebelum menyebarluaskannya.
Dengan demikian, diperlukan sosialisasi menggunakan strategi komunikasi untuk dapat meningkatkan partisipasi publik dalam penggunaan layanan digital Wakepo. Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan para pemuda agar lebih mandiri dan bijak dalam mengakses suatu informasi yang tersebar di masyarakat. Untuk relevansi sosialisasi kepada para pemuda mengenai penyebaran berita hoax dengan kajian Pancasila sangat erat kaitannya. Contohnya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan para pemuda untuk bersikap kritis terhadap informasi yang diterima dan tidak menyebarkan berita hoax sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berarti menghargai kebenaran dan berempati terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan oleh penyebaran dari informasi palsu. Nah, manfaatnya dari kegiatan ini adalah dengan adanya kegiatan ini, manfaat yang akan diterima oleh peserta sosialisasi kami ialah muncul kesadaran terhadap berita hoaks dengan cara memverifikasi sebuah berita sehingga bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman di masyarakat sehingga penyebaran berita hoaks berkurang. Para pemuda diharapkan bisa meningkatkan kesadaran sosial sehingga diharapkan para peserta sosialisasi kami juga menjadi agen perubahan bagi lingkungan sekitarnya, mengedukasi teman dan masyarakat sekitarnya, serta menjadi pelopor untuk memverifikasi sebuah informasi terlebih dahulu. Dengan demikian, sosialisasi ini bisa memberi dampak dengan jangka panjang dan membentuk generasi yang tangguh dalam menghadapi era digital seperti sekarang. Tujuan dari kegiatan kelompok 7 ini adalah yang pertama adalah meningkatkan keterampilan dasar masyarakat dalam mengakses aplikasi Wakepo secara mandiri. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu berita hoaks dan dampak-dampaknya. Yang ketiga, memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk menggunakan aplikasi Wakepo sebagai sarana untuk memverifikasi berita hoaks. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan masyarakat untuk memverifikasi sebuah informasi yang benar. Untuk rencana kegiatan yang akan kami laksanakan, yaitu pertama-tama kami akan menyebarkan poster untuk menarik perhatian para peserta sosialisasi. Kemudian, di saat acara berlangsung, kami akan memberikan edukasi tentang berita palsu kepada para peserta, seperti menjelaskan apa itu berita palsu, bagaimana cara mengenalinya, dan dampaknya terhadap individu maupun masyarakat. Lalu, kami akan memperkenalkan Wakepo sebagai alat untuk memverifikasi informasi dan menjelaskan cara kerjanya. Selanjutnya, kami juga akan memberikan sesi praktik langsung tentang bagaimana menggunakan Wakepo untuk mengecek keakuratan berita. Nah, di sesi praktik langsung ini, kami menggunakan studi kasus berita palsu yang pernah viral untuk menganalisis bagaimana berita tersebut bisa tersebar dan bagaimana Wakepo bisa membantu. Kemudian, kami juga akan menggunakan atau melaksanakan sesi tanya jawab dan diskusi untuk membahas tantangan yang dihadapi para peserta dalam memverifikasi informasi dan cara mengatasinya. Yang terakhir, kami akan menyampaikan cara yang efektif untuk menyebarkan informasi yang benar di media sosial dan mengajak peserta untuk berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Jadi intinya, kami akan melakukan sosialisasi pencegahan berita hoaks menggunakan aplikasi Wakepo kepada para pemuda di Jalan Sukawening. Kami memilih sosialisasi ini karena selaras dengan kajian Pancasila, yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengajarkan para pemuda untuk bersikap kritis terhadap informasi yang diterima dan tidak menyebarkan berita hoaks sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu, ayo pemuda di Jalan Sukawening untuk mengikuti sosialisasi ini agar dapat mengetahui dampak serta pencegahan dari berita hoaks. Sekian penjelasan video proyek Pancasila dari kelompok 7 kelas 22. Jangan lupa datang ke sosialisasi kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.